Ya, saya bangga sama istri saya, nemenin saya sabarnya, habis itu nguatin iman saya, nguatin yakin pasti bisa kita lewatin bareng-bareng. Ya, nggak ada sih menurut saya yang bisa ganti posisi dia. Amin. Ya terus semangat ya, Pi. Iya. Terus semangat, terus ingat sama Allah. Kalau kita sama-sama ingat sama Allah, Allah mau kasih cobaan lagi ke kita apapun itu, mau dari bisnis atau dari yang lainnya, insya Allah kita bisa lewatinnya sama-sama, bisa bangkitnya sama-sama. Berkah juga buat semua orang, bahagiain anak, bahagiain orang tua, semuanya. Intinya ingat sama Allah. Iya, modalnya itu. Modalnya itu. Pertama, lebih banyak orang yang berpikir dalam arti siapa tahu 800 ini bisa berguna lebih banyak orang dibanding kita bertiga di rumah. Yang kedua, kebetulan anak masih belum aktif sekolah ya. Iya. Jadi buat bayar sekolah belum ada, saya berpikir gitu. Terus kalau istri sama saya masih bisa lah, dalam arti makan yang ada di rumah, yang stok tinggal seminggu lah, istilah kata. Maka saya percaya seminggu lagi insya Allah bisa, walaupun dapat dari mana gitu. Tapi hanya 2 hari ya, 2 apa 3 hari gitu. 3 hari. Udah kita cuma ya Allah pasrah. Gimana nih Pi? Saya cuma ngomong gimana Pi nanti. Ya udah yakin aja Allah pasti kasih. Udah kita itu nggak bahas ke orang tua. Ya udah kita doang aja yang tahu. Orang tua Ini baru kalau ke teman terdekat mungkin udah ada yang sering dengar gitu. Kalau dipublish kan ini publish ya. Untuk dipublish ya ini. Belum pernah dipublish. Karena kalau orang tua tahu ya pasti orang tua mana sih nggak bantu anak. Cuma kita nggak mau berpikir seperti itu gitu. Alhamdulillah orang tua kita cukup gitu, tapi kita nggak pernah bahas. Apa-apa minta dong Pak, mau. Nggak Coba, pernah. karena kita udah berkeluarga, atasin permasalahan sebisa mungkin ya kita, jangan libatin, jangan bikin repot pikiran orang tua. Ya bisa berkembang jadi besar, jadi banyak dengan karyawan kita yang banyak, karyawan kita yang apa ya, tiap tahun tuh bertambah. Dulu kita tuh bahas pertama kali mau bisnis tuh kita pengen punya karyawan tuh banyak. Buat apa? Biar mereka bisa nafkahin keluarga mereka, mereka bisa doain kita. Dengan doa mereka, kita pun bisa berkembang juga dengan tim yang banyak juga. Dengan kalau kita berkembang kan bisa ya Nambah terus cabang, nambah karyawan. ya gitu. itu. Seperti itu sih Intinya targetnya. sih itu. Semoga aja pandemi hilang. Ya, assalamualaikum. Saya dengan Ivan. Usaha ini Dahaga Cafe. Ini istri saya. Saya dengan Uti. Lebih tepatnya sih berawal 2019 ya. Sempet lumayan setahun. Lalu ada pandemi, vakum lah. 2020 kita ikut kena gejolak pandemi. Sempet tutup, nabung, ngumpulin. Alhamdulillah bisa buka lagi Dahaga di Pondok Kelapa. Kalau saya sih di sini cuma ngedampingin ya, karena apa? Karena kita suami istri. Ya kalau usaha bareng itu biasanya yang udah kita rasain tuh jadi. Tadinya untuk Dahaga pertama kali itu saya nggak ikut masuk ke dalam manajemen ya bahasanya. Jadi pure suami lah gitu. Saya hanya ikut aja ngedampingin. Nah untuk yang kedua ini saya coba ikut gabung di manajemen ini. Kita juga ajak tim baru, Ocha itu juga teman kita, jadi kita bertiga lah ngebangun itu. Oh, jauh dari sebelum usaha kuliner ini, basically saya sebenarnya itu dari jurusan ekonomi ya. Lalu pertama kali kerja di perbankan ya, nggak lama setelah perbankan 1,5 tahun, lalu hijrah di salah satu PT itu. Nah, di PT Astra tersebut saya kurang lebih 9 tahun. Dari 9 tahun saya memutuskan untuk pensiun dini lah. Nah, pensiun dini ngelihat selama 9 tahun itu apa sih yang kira-kira saya sering tempatin. Ternyata saya lebih sering di kuliner. Karena kenapa? Sering lama nongkrong di kuliner, sering nyobain segala macam. Akhirnya saya beralih coba ini kuliner. Ya, tapi sebelumnya itu saya konsul dulu, cerita sharing sama istri. Sempat ada pertentangan. Karena saya basically belum ada apa namanya skill ya. Istri ragu.
Bareng sama-sama. Tadinya memang suami itu dari pas tahun ke-8 ya. Pas dari tahun ke-8 tuh kita udah sharing, karena kan pas baru nikah berapa tahun kita ada usaha awal lah ya, laundry. Itu kita coba bukan iseng ya, cobalah usaha bareng, itu jalan, alhamdulillah berjalan, ada beberapa cabang. Nah, pas tahun ke-8 di Astra tuh mulai, oh kayaknya kita bikin usaha tuh enak ya, enak tuh dalam artian kita bisa berkah lah buat orang tuh, kita punya karyawan bisa ngehidupin keluarganya juga, mereka happy, kita ngerasain happy gitu. Nah dari situ kalau mau bener-bener resign kan banyak hal yang perlu dipikirin lah, karena basicnya maksudnya saya istri mau nggak mau ya harus ngikutin suami, dia udah yakin nih mau resign, mau coba ke kuliner, ya udah bismillah aja gitu. Konsul juga ke orang tua kita masing-masing gitu, ke orang tua suami, ke orang tua saya, ya udah jalanin aja bismillah. Pastinya respon pertama ketawa ya. Dalam arti kan selama ini marketing, emang bisa masak? Nah, selama ini kan saya tinggal di orang tua, waktu sebelum nikah kan belum menunjukkan bakat bisa masak. Jadi ketawanya itu kayak, emang bisa masak? Kan berat loh kuliner itu, mesti ada skill atau apa. Nah, beda lagi dengan kalau orang tua kan, saya basicnya PNS, lebih cenderung mengarahkan anaknya, udah karyawan aja, PNS. Basicnya lagi ke orang tua istri, curhatnya, bilangnya, istilah kata kalau wira swasta itu memang mesti banyak bekal ilmunya. Ditanya lagi kembali, udah nguasain apa belum? Ya saling percaya, intinya orang tua saya awalnya, emang bisa masak gitu. Orang tua mesti bisa banyak ilmu, udah ada belum ilmunya. Dari itu kita discuss lagi nih, ngiyakinin diri ya. Saya bilang, emang sih belum bisa masak, tapi ayo kita coba buka gitu. Niat awalnya tuh udah bulat sama-sama, maksudnya kita happy nih ngelihat orang lain kasarnya bisa bisa ngasih ke orang lain tuh happy gitu. Berarti kalau niat kita udah bener mungkin ya, pasti Allah kasih jalan. Dan sambil kita terus belajar, karena papa saya sih bilang juga pesan ke suami, ya udah yang penting ilmunya sambil dipelajarin terus, pasti nanti ada jalan, entah itu kapan. Iya, akhirnya orang tua support Lewat doa, lewat kita sharing. Iya, walaupun basically saya belum ada, tapi orang tua ya udah kalau itu yang terbaik. Berawal dari ngeledek bercanda, tapi selanjutnya karena basically orang tua saya PNS sama humoris semua. Kalau saya dari lulus kuliah tuh langsung kerja di salah satu bank BUMN lah, sama suami. Setelah resign, saya mutusin gabung sama orang tua, karena kan orang tua alhamdulillah ada usaha konveksi garment gitu. Akhirnya saya setelah resign itu langsung gabung, ya untuk manajemennya lah gitu, untuk manajemen, untuk desainnya pelan-pelan sambil dibenahin ya sampai sekarang. Dan 4 tahun belakangan ya, 4 tahun kebelakangan suami juga akhirnya saya minta ayo deh gabung gitu, karena saya yang basicnya maksudnya manajemen tuh kalau kita fokus yakin mau ngebenahin tuh bisa ada hasil. Nah suami kan juga basicnya marketing, kenapa nggak coba dimasukin juga ke usaha bareng itu gitu, ke keluarga ya. Akhirnya kebuka semuanya, dan omongan orang tua tuh bener, kalau bisnis suami istri itu kita harus bener-bener sama-sama sejalan. Kalau sejalan semuanya sama ya, pikirannya sama, visinya sama, niatnya sama, insya Allah pasti ada hasil. Di bank BUMN itu salah satunya, nggak lama itu ketemunya, ada rasanya juga nggak lama, karena dikejar target juga, target serius halalin. Kalau nggak ada serius nggak usah. Sebagai laki-laki yang tertantang, dalam arti tertantangnya itu harus bisa buktiin bisa apa enggak nih hidupin anak orang yang udah terbiasa dalam arti dinafkahin sama orang tuanya. Tiba-tiba kita tarik, kita jadi tanggung jawab buat nafkahin dia, mampu apa enggak selevel sama orang tuanya, di benaknya itu. Sama istri coba serius, dalam arti kalau emang serius coba buktiin. Nah saya udah kalkulasi dong,
buat ngebuktiin tahun depan nikah kan nggak cuman butuh 1.000-2.000 buat nikahan itu. Kalau cuma kerja di BUMN, saya rasa nggak cukup. Akhirnya saya coba lepas BUMN, resign, cari yang kalau kita dapat penjualan banyak dalam arti kerja banyak, tapi hasil juga ngikutin. Saya cari-cari, ternyata ketemu di bidang marketing. Basically saya bukan di bidang marketing kuliahnya ataupun sebelumnya. Jadi saya manfaatin, ya dalam kata sering ngomong sama orang, belajar. Saya lihat pada saat interview salah satu supervisor di ternyata ditunjuk. Ya udah, kamu saya iniin, saya terima, buktiin. Saya juga visi misinya saya ceritain. Saya pengen nikah, Pak. Tolong Pak, istilah kata saya kalau kerja di sini saya sungguh-sungguh gitu. Ini saya mau nikah Pak. Dari awalnya udah jujur. Gitu, iya. Saya pengen nikah Pak tahun depan. Saya butuh karena saya percaya tunjangannya dan kawan-kawan saya akan menjamin keluarga gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah cuma sehari ditelepon suruh masuk minggu depannya. Alhamdulillahnya itu niatnya dia diomongin dulu mau kerja di mau nikah. Nyatuin ya pasti ada sedikit konflik atau apa. Kita coba redem di saat salah satu emosi, yang emosi itu coba dikurangin pelan-pelan sampai itu hilang. Yang dengerin emosinya itu diem dengerin dulu. Biasanya sih begitu. Kalau sama-sama saling meledak, kelar udah. Dalam arti nggak akan selesai itu masalah. Yang kami ituin sih jalanin kayak gitu. Pasti ada konflik antara emang benar bisa ngelola bla 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 bla. Saya bilang iya, istri ini akhirnya istri mas saya ketemu tuh satu tujuan visi misinya. Ya udah bismillah, atau juga jalan cari berkah buat orang banyak juga. Ya udah ketemunya ya buat berkah orang banyak, bukan buat berkepentingan pengen personal, pengen kebeli ini kebeli itu. Pastilah kalau cowok punya pikiran terbesit gitu, cuman saya berpikir nggak deh, kayaknya lebih baik berkahnya aja buka usaha. Berusaha terus-terusan buat apa ya, pertama itu ngedengerin, karena basicnya tuh Pak Ipan idenya banyak di kepala nih, banyak mau ini mau ini mau ini, cuma yang dijalanin gitu ya, diterapin itu harus orang yang ngerti, misalnya oh harus ini dulu, A dulu, B dulu, C dulu. Nah dia gitu, jadi idenya tuh banyak, penerapannya tuh harus, misalnya harus saya ngebaca dulu nih arahnya kemana kayak gitu, baru ditanya lagi. Jadi ya saling ngelengkapin ya. Ide-idenya tuh banyak banget, cuma ya gitu kalau yang nggak paham Rangkumnya. Nah saya bagian ngerangkum gitu. Jadi makanya sekarang juga nambah tim, misalnya ngajak teman Bu Ocha itu ya, jadi sama-sama nih maksudnya apa, karena idenya Pak Ipan tuh ya itu banyak, mau ini gitu. Dalam setahun tuh udah ada target plan gitu. Kalau dulu kan dia hanya mecahin sendiri, percaya ke manajer, selesai. Kalau manajer kan ya seperti itu kan, maksudnya ada bagian-bagiannya sendiri gitu. Kalau mungkin kalau bicaranya sekarang sama istri, ya apa yang ada di kepala dia ya dikeluarin semua. Ada sungkannya di manajer yang sebelumnya gitu. Kalau sekarang jadi lebih bisa kita nata deh mana dulu yang mau diduluin, mana yang bisa dipending dulu. Ya, saya berawal dari franchise, salah satu franchise-nya itu bisa membebaskan kita membentuk nama juga. Misalkan Dahaga by si franchise-nya, ataupun si franchise by Dahaga barengan, kayak collab gitulah. Konsep Dahaga itu sebenarnya waktu saat ada di franchise-nya itu berupa menjual minuman kopi. Produk unggulan itu kopi, es kopi, terus ada latte art-nya, macam-macam frappuccino dan lain-lain. Lalu ada milkshake atau yang lain-lainnya juga. Jadi unggulan sebenarnya minuman, makanya terbentuk nama Dahaga. Lepas dari itu, karena ada pandemi, akhirnya berubahlah. Dahaga udah nggak collab lagi sama si franchise-nya. Jadi satu keutuhan tuh, satu nama ngerangkum minuman dan semua makanannya gitu. Jadi satu nama aja Dahaga, nggak ada buy, nggak ada ini X collab siapa, nggak ada. 2020 berawal kita coba tuh dari Desember ke Maret 4 bulan, dari jumlah 12, 10 orang 16 karyawan jadi 12 karyawan jadi 10 5 habis terakhir itu 5 nol. karena kan nggak ada pemasukan, kita tetap harus bayar karyawan, bayar sewa tempat, pokoknya operasional fixed cost itu tetap harus dibayar. Yaitu kita kuat sampai 3-5 bulan ya. Ya,
kurang lebih 3 April sampai 5 kuatnya, bulan. dari Desember ke April gitu. Setelah itu ya Karena udah. ada di pertengahan tahun kita ada tagihan buat bayar sewa yang tidak memungkinkan kita bayar dari mana. Sedangkan dari Desember ke April udah minus sampai puluhan, Ratusan. hampir 100 sih, hampir 100 juta. Jual aset lah, aset yang ada, tabungan. Ya, Kita aset, karena tabungan. kita haknya karyawan Tetap kita harus bayar. kita tetap bayar. Kita komunikasiin dulu ke karyawan situasinya seperti saat itu, tapi tetap hak mereka tuh tiap bulan kita bayar. Walaupun nggak masuk akal sih hitungannya, tapi ya tetaplah kita kewajiban keluar. Kewajiban. Jadi kita hanya bisa apa ya bahasanya tuh nombokin untuk itu tuh 3 sampai 4 bulan. Setelah itu ya kita bicarain karena harus ada tagihan yang memang benar-benar besar yang kita nggak bisa tanggulangin lagi, jadi kita off-kan dulu. Salah satunya sih rumah ya. Ada mobil, ada rumah, karena kan kita untuk dahaga pertama itu kita Jor-joran. gedung ya, bukan kalau ini kan outlet, kalau saat itu kita gedung 3 lantai, 2 lantai kita pakai untuk kafe, 1 untuk kantor. Jadi fixed cost-nya itu ya termasuk lumayan gitu. Jadi Iya, gimana jual caranya karyawan tetap dapat haknya, ya cara kita yang bisa kita jual aset. Alhamdulillah sih. Kita masih langsung ingat sama Allah, bermunajat malam-malam ya, nangis, dikeluarin nangis, iya. Sholat, nangis. Sholat. Alhamdulillah juga kita nggak cerita ke Orang tua. teman-teman, ke orang tua Ke orang juga tua nggak nggak. cerita. Kita selesaiin dulu sebisa mungkin. Karena kalau orang tua tahu kan bisa jadi shock atau apa segala macam. Kita berdua senangis-nangisnya lah. Ada nangis berdua, ada nangis sendiri, ngeliatin kenapa bisa ada musibah kena kayak begini kan gitu. Harapannya, impiannya banyak, tapi tahu teng baru nikmati belum nyampe setahun tapi udah aduh hilang semua. Akhirnya udah kuat buat cerita ke orang tua, cerita, dan itu udah selesai semua. Jadi kita prinsipnya dari awal nikah, ada apapun itu di rumah tangga, kita nggak akan pernah bicara ke orang tua setelah itu selesai. Tapi kalau misalnya memang hal itu harus kita sharing ke orang tua yang tidak Belum bisa membebankan selesai. ya, yang tidak membebankan mereka, kita cerita. Kalau dalam bisnis ini kan kemarin menurut kita memang itu kesalahannya ada di kita, ada di waktu semua orang juga kena musibah ini, musibah yang bukan kita bikin sendiri gitu, memang udah Allah yang kasih gitu. Jadi ya mau nggak mau kita yang punya ya kita harus yang tanggung jawab, kita harus yang selesaikan ya. Setelah selesai semua urusan karyawan selesai, urusan gedung selesai, urusan lain-lain selesai, baru kita bahas ke orang tua. Orang tua satu-satu. Kita cerita satu-satu. Orang tua saya pertama, habis itu ke orang tua istri. Jadi orang tua nggak shock dulu, nggak nanya inti ini. Jadi dari mana bayarnya ini? Udah. Udah selesai. Udah semua. Pasti kaget dan panik sama ngerangkul. Istilah kata udah, Mas, Papa bisa terima. Kalau ada kebutuhan apa, bisa, dalam arti tinggal di rumah. Kan udah nggak punya rumah. Gitu, tinggal di rumah. Ya sudah, intinya orang tua masih ngerangkul, doain, Support. bangkit lagi, disupport, doain lagi, alhamdulillah jadilah sekarang punya bekal. Nah selama lagi masih terpuruk itu saya nggak ambil diam, saya berpikir apa yang bisa diolah nih, apa yang bisa ngegantiin dana yang kemarin hilang. Ya ini yang ada garment saya olah lagi dalam penjualannya, saya cari pasar segala macam, titik-titik mana yang lagi butuh masuk bajunya nih. Kan penjualannya kebetulan di bidang baju muslim ya, baju perempuan, Baju koko, baju muslim, seragam sekolah. Nah, saya cari titik-titiknya, alhamdulillah dapat dengan niat, ya Allah demi keluarga nih. Dalam arti bener-bener nggak ada nih di tangan. Udahlah niat dikasih jalan, dan bukan jualnya ke toko-toko kecil, lab store, alhamdulillah tembusnya. Jadi dengan niat pasrah, nyerahin, berdoa, Ikhlas. kelas ya Allah yang terbaik ya Allah. Udahlah, alhamdulillah. Jadi akhirnya dijawab sama Allah, rezeki lo saat ini bukan berarti di kuliner. Nih ada depan mata, dalam arti di bidang penjualan konveksi lah, baju itu. Jadi terbesit saya dulu, oh iya, jadi harus terfokus cuma satu ya. Ternyata Allah kasih jalan yang nggak disangka.
gitu. Kita mintanya apa nih sama Allah, dikasihnya yang lain, dan itu ternyata jauh lebih besar, lebih manfaat buat banyak orang. Kita mikirin misalnya 16 karyawan kita yang kemarin gimana ya gitu, Allah jawab tuh kita dapat rezeki tuh yang bisa untuk 200-300 orang. Iya, di bidang garmennya ini. Di bidang garmen. Jadi yang di rumahnya dipanggil lagi karena ada orderan dari Devstore itu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya itu, nggak harus kita nunggu 10 kali lipat apa yang kita perbuat, ternyata beribu kali lipat pun kita nggak akan bisa nyangka. Tinggal sama orang tua. Padahal saya, mohon maaf nih, gengsi laki-laki dong. Nunggu ditawarin dulu. Walaupun ditawarin, saya nggak pengen kontrak dulu. Akhirnya saya putusin kita ngontrak dulu sementara ya. Sementara kita Tapi sewa. berhubung nggak kuat. Karena aset udah habis. Iya, belum nggak kuat. Ya udah kembali lagi deh. Kan orang tua nawarin, habisnya kapan kontrakan? Ya udah karena nggak kuatnya itu, akhirnya ya itu pas pindah pas ada orderan buat konveksinya. Setelah kita mutusin ya udah pindah. deh Pak, kita mau gitu. Nah, maksudnya nempatin rumah, balik ke rumah Ke rumah Papa orang gitu. tua. Setelah Tapi di saat itu juga ya selang berapa hari ya beberapa hari Allah alhamdulillah kasih jawaban. deal. Akhirnya tuh yang kita pitching, kita presentasi ke beberapa tempat tuh ada yang goal. Ada hasilnya. Jadi nggak bingung buat uang makan nih, walaupun di rumah orang tua kan masa nggak bawa makanan juga. Bener-bener itu titik nol saya. Titik Apaan nol. lagi yang mau di ini ya. Pada saat dahaga pertama itu tutup, itu bukan titik nol. Setelahnya itu, setelah beres semuanya, semua permasalahan selesai, itu titik nol kita. Setelah itu kita udah mulai bangun outlet kecil juga di Pisangan sebelum yang ini bangun, kita udah bangun juga. Tapi ya itu, menurut kita ya itu titik nol ya. Titik nol. Karena nggak ada, sampai ada dana itu di dompet ya, cuma 1 juta. Cuma 1 juta. Sampai 1,5 kurang 1 lebih. juta. 1 juta ya? 800.000 kata Pak Ipan, udahlah kasihin aja, kita sedekahin aja. Saya kan bingung, sisa 200 buat apa? Ya buat bensin kata dia. Waktu itu masih ada mobil, masih ada 1 buat bensin. Ya udah. Iya, saya berpikir di kulkas masih ada, beras masih ada nih, masih bisa hidup nih seminggu nih. Jadi 800.000 bismillah kita sedekahin, terus kita udah yakin nih balik ke orang tua. Nggak lama dari itu langsung yang tender itu, bukan tender ya, yang kita presentasiin itu lah, dari Devstore kita ke dapat. Devstore gitu. Salah satu Devstore tuh ambil dengan kapasitas yang nggak pernah kita dapat. Ya nggak pernah dapat dan nggak pernah jalurnya juga nggak disangka. Allah kasih bener-bener mudah itu. Jalurnya cuman dari sesama marketing. Coba dia datang ke situ tuh. Saya coba dong. Ketemu yang saya belum pernah ketemu. Saya nawarin, ajak istri. Saya juga nggak yakin. Kayaknya nggak yakin. Soalnya Devstore banyak cabangnya. Tahu kalau tertarik pengen nggak? Seluruh Indonesia. Ternyata itu yang megang seluruh Sumatera, Jawa Barat, area Jawa. Ya itu Allah, kita mintanya apa ke Allah, Allah kasihnya yang menurut Allah tuh, kamu lebih butuh ini nih. Jadi kerannya yang dibuka tuh yang lebih besar, keran kita yang kecil tuh malah ditutup. Ya itu kita nangis ya, nangis sujud syukur Jadi gitu. dibilang percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Dia percaya. Allah itu bukan, kalau istilah kata orang kan ngasih sekian 1 kali akan diganti 10 kali lipat, itu bagi kami bukan 10 kali lipat lagi ini begitu loh. Jadi jangan ada kata ya Allah tolong dong naikin 10, 20, 30, 50. Udah yang terbaik dari Allah aja. Menurut gitu. Allah yang baik. Ya Jadi udah kalau kita pasang. patokin di 10 kali lipat, takutnya dikasih hanya 10 kali lipat aja. Gitu. Jadi yang terbaik dari Allah aja. Gitu. Hampir 1 itu. Kan nominal rumahnya udah Iya pokoknya besar. hampir 1. Karena Pokoknya kan buat besar. anggaplah buat modal itu usaha juga hampir 1, membutuhkan cash yang banyak gitu. Jadi lapang dada yang kayak kalau kita ya udah rugi segitu, intinya udah ikhlas. Kalau kita ingat, kita bukan sakit hati tapi hanya senyum karena udah kita lewatin ya. Alhamdulillah kita udah bisa lewatin ya. Alhamdulillah dilewatin, bukan yang harus dilewatin dengan perpisahan ya. Dulu kan identik kalau ekonomi itu pasti masalah perceraian utama. Nah kita pengen patahin masalah itu tuh. Jadi bukan berarti suami nggak ada uang ditendang. Saya pengen patahin mitos nggak ada, istilah kata nggak ada uang, keluarga sampai bilang nggak bisa utuh. Kalau kekuatan diawali dengan iman, insya Allah utuh ke depannya. Gitu. Itu dari modal yang kita dapat, kita coba tabung, diputer, bangkit lagi di kuliner.
Nah, terbentuklah di sini. Hanya butuh 1 tahun sebenarnya kita ya. Sebenarnya 1 tahun. Jadi sebenarnya Pak Ipan ada usaha lain, cuma yang benar-benar bisa ngebangun ini dahaga lagi ya setelah kita gabung sama orang tua ya. Setelah fokus untuk marketing untuk di garment itu. Nah, sebelumnya tetap ada yang lain gitu. Cuma untuk kembali ke kuliner lagi kan sayanya butuh mental ya. Mental, kepercayaan karena lagi. Bapak Ipan tuh jor-joran bahasanya. Kalau udah mau ini tuh di pikirannya mau si plok. Jadi saya harus ikut deh, harus ngerem. Kalau enggak, aduh. Ya itu kalau laki-laki kalau udah pengen itu selagi ada, mumpung ada nih, dalam arti kata ada lebih, diputer dibanding nggak diputer gitu. Ya alhamdulillah istrinya bisa mensiasati, mengatur biar nggak jor-joran lagi gitu. Akhirnya di press ini dulu nih gitu, nggak langsung yang kita itu bangun lagi, gedung lagi, kita enggak dari deh. kecil deh gitu. Takutnya shock terapi lagi saya. Dari rangkuman dahaga kemungkinan sih, kalaupun ingin berkembang, saya mau berencana memecah beberapa item menu, mau bikin cabang-cabang kecil, misalnya tenan-tenan kecil. Misalnya produk unggulan dahaga itu ada roti bakarnya, terus ada pastry. Nah iya, roti-rotian lah sejenis burger, 1 jenis. Terus ada nasi sama sei sapi. Nah, sei sapi juga ada olahan daging sapi lainnya. Misalnya sei sapi dengan bumbu NTT-nya. Kita kembangin daging sapi olahannya apa lagi sih? Entah rica-rica, jadi sei sapi apa, 1 jenis. Nah, mungkin lebih ke situ nanti ngembanginnya. Kalau kafe identik, tetap kafe dahaga, tapi cari tempat yang lebih besar ke depannya. Goalsnya. Iya, balik lagi tuh gedung. Ikhlas. Pertama kali ya itu, kalau yang kita rasain kita harus ikhlas, pasrah sama Allah, ya ikhlas ya. Ikhlas dalam arti kalau kita lakuin itu gagal, kita harus ikhlas dan bangkit buat coba lagi. Habis itu terus serap ilmu yang kita belum ada. Jadi seolah-olah kita tuh gelas kosong yang selalu dapat ilmu terus. Seberapapun dapatnya dari mana, entah dari link-link yang sekarang kayak YouTube ataupun dari TikTok ataupun dari mulut ke mulut, cara bikin bisnis seperti apa, ataupun dari kayak suatu audiens di Zoom, apa namanya itu? Ya di Zoom gitu, seminar. Itu juga ilmu, walaupun kita bayar tapi nggak apa-apa buat nambah ilmu kita yang akan kepake biar nggak kesandung di kesalahan yang sebelumnya. Itu salah satunya sih, biar nggak jadi saya sama istri yang udah korban. Untuk di Dahaga Cafe, letaknya di Jalan Pondok Kelapa, Kelapa Raya nomor 80. Menu favorit kami itu ada nasinya itu ada nasi sei sapi, ada nasi ayam. Lalu untuk favoritnya untuk cemilannya itu ada roti bakar. Nah, roti bakarnya itu ada roti bakar pastry, lalu ada truffle, ada croissant, lalu ada lagi untuk burgernya. Lalu untuk menu lainnya bisa mungkin dilihat di Instagram kami nantinya. Gitu. Jangan lupa ya subscribe Halo Bos. Channel Halo Bos. Mantap. Iya, makasih. Terima kasih banget udah mau berbagi dengan kami. Sama-sama. Aduh.